Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Nur Febrianti, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan DI-TII. Nah, sebelumnya DI itu apa? Gerakan Darul Islam yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII. Nah, gerakan ini memiliki pasukan tersendiri yang bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Nah, pemberontakan DI-TII yang saya ambil yaitu pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Latar belakangnya yaitu berlangsung pada tahun 1949 sampai 1950 yang dipimpin oleh Amir Fatah. Terjadinya pemberontakan DI-TII ini dikarenakan ketidakpuasan rakyat atas penandatanganan perjanjian Renville. Amir Fatah dan masyarakat di Jawa Tengah merasa bahwa perjanjian ini lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Salah satunya terjadi persengketaan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak saat itu, Amir Fatah langsung melancarkan beberapa serangan terhadap TNI dan beberapa desa seperti Desa Rokeh Jati dan Pager Barang. Namun, sebelum pemberontakan DI-TII ini terjadi di Jawa Tengah sudah ada lebih dulu gerakan yang serupa yang dipimpin oleh Abbas Abdullah yang bernama pasukannya adalah Hizbullah. Saat pasukan TNI balik kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fatah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Namun terjadi ketegangan karena berbagai pendapat antara pasukan Amir Fatah dengan TNI. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang dan menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Sejak saat itu juga terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fatah dengan pasukan TNI. Perlawanan Amir Fatah tidak terlalu lama karena kurangnya dukungan dari penduduk. Oleh karena itu membuatnya perlawanan cepat berakhir dan pada akhirnya Desember 1951 Amir Fatah pun menyerah. Selain Amir Fatah di Jawa Tengah juga ada pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz atau yang dikenal dengan Kiai Sumolangu yang didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun kerjasama antara AUI dengan tentara RI pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Pada akhir Juli 1950, Kiai Sumolangu melakukan pemberontakan selama 1 bulan. Nah, akhirnya setelah 1 bulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Nah, adapun faktor-faktor penyebab pemberontakan DI-TII yang pertama yaitu karena pemerintah Indonesia telah terpengaruhi oleh orang-orang kiri atau yang berhaluan sosial komunis, sehingga hal ini mengganggu perjuangan umat Islam. Yang kedua yaitu merasa tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah wilayah NKRI. Yang ketiga yaitu ada tokoh pemberontakan DI-TII. Yang pertama ada Amir Fatah dan yang kedua adalah Kiai Haji Mahmud. Dan yang keempat yaitu hasil akhir dari pemberontakan ini yaitu Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel Ahmad Yani dan Letnan Kolonel Bahrum mulai ambil sikap tegas terhadap pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah dengan membentuk Gerakan Banteng Nasional atau GBN. Sampai pada akhirnya pada 22 Desember 1950 pasukan ini berhasil ditangkap saat berada di desa Cisayong, Tasikmalaya. Dan Amir Fatah pun ikut tertangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Nah, yang kelima ada teori-teori menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Harold dan Abraham Kaplan, kekuasaan merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sekelompok individu yang lainnya dalam menentukan tindakan agar terarah dan sesuai. Yang kedua yaitu teori hukum yang merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoretik secara sistematis terhadap berbagai sifat atau dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum. Yang ketiga ada teori sosiologi menurut Auguste Comte, yang artinya sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah. Yang keempat yaitu teori menurut Max Weber, yang artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang mencakup dalam konsep faktor sosial. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.